Nah, Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi modal tidak boleh dipakai melawan kepentingan kerja. Ya. Konsili Vatikan kedua juga berbicara mengenai kerja, namun terutama mengenai nilai kegiatan manusia, baik perorangan maupun kolektif, yaitu usaha raksasa yang dari zaman ke zaman dikerahkan oleh banyak orang untuk memperbaiki kondisi hidup manusia. Usaha manusia itu sesuai dengan rencana Allah dan kemenangan-kemenangan bangsa manusia menandakan keagungan Allah. Gaudium et Spes artikel 34. Kerja manusia itu luhur, juga kerja para buruh. Maka sambil memuji prestasi kemajuan ekonomi, konsili menegaskan bahwa dalam usaha-usaha ekonomi kerja manusia lebih unggul daripada faktor-faktor ekonomi lainnya yang hanya bersifat sarana. Gaudium et Spes artikel 67. Oleh sebab itu, harus diusahakan kondisi kerja yang sesuai dengan martabat manusia, upah yang memadai, dan partisipasi karyawan dalam menentukan kebijakan perusahaan dan ekonomi nasional. Jadi Bapak-bapak yang terkasih, mengapa kita sebagai pengikut Kristus harus memahami kerja itu? Karena kerja itu adalah keluhuran. Jadi walaupun Bapak sudah usia pensiun, Bapak-bapak nanti harus bekerja terus-menerus. Karena kerja itu tidak boleh mati-matinya. Ya. Pensiun di bidang tertentu belum tentu pensiun di bidang yang lain. Ya. Jadi pensiun itu tidak mematikan kreativitas Bapak-bapak terkasih. Mentang-mentang sudah tua lalu tidak berdaya, ya kan, lalu minta diurus, ya jangan. Kalau masih produktif ya silakan. Kita tahu Kolonel Sanders ya, yang membuat Kentucky Fried Chicken. Tahu enggak berapa usianya waktu dia itu? Dia melakukan usahanya itu 1.300 sekian kali baru dia mendapat racikan ayam yang bagus. Dan tahu, ya kan, ketika pensiun berusia 72 tahun. Bayangkan, usia lansia. Nah itu kan akhirnya Kentucky Fried Chicken-nya itu berkembang ke seluruh dunia. Dan banyak orang bisa bekerja di sana. Ajaran sosial gereja tidak mengutuk ekonomi kapitalis beserta bentuk perusahaan, manajemen dan cara kerjanya. Namun ditegaskan bahwa perusahaan merupakan persatuan manusia, bukan persatuan uang saja. Jadi kita membuat perusahaan, saya heran juga. Dulu perusahaannya banyak, CP, PT-nya banyak. Tapi kok yang bekerja itu saja, 1 orang, 2 orang. Ya kan aneh kan? Nah Pak Atis lah tahu tuh. Atau Pak Lingkun kan. CP-nya 10, CP-nya 3. Tapi kok mana pekerjanya? Pemiliknya 1, yang bekerja 1. Itu namanya aneh. Ya, makanya perusahaan merupakan persatuan manusia. Kalau kita berani buka CP, buka PT, kan harus berani merekrut karyawan, administrasi, ya kan? Minimal tukang sapu lah, ya kan? Tapi di banyak kita buka perusahaan itu, perusahaannya wow, ya, K1, K2, K3 sampai M1, M2, M3, enggak tahu lah sekarang pakai apa, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Bahkan yang punya PT itu minimal modal 20 juta. Pekerja minimal 5. Tapi mana direktur utamanya, manajernya, ya itulah mandornya, itulah orangnya. Aneh kan? Nah itu namanya kerja tidak profesional. Ya kan? Buka perusahaan tapi kok tidak merekrut orang, kan aneh. Resiko membuka perusahaan ya harus sesuai dengan keseimbangan. Ajaran sosial gereja ya mengecam ya pemikiran kapitalis yang mengutamakan kepentingan modal di atas kepentingan buruh. Politik kapitalis yang memperkerjakan buruh ya guna meraih keuntungan semata-mata sehingga buruh dianggap sebagai tenaga kerja saja. Selamat bergabung Pak Remang. Ini Pak Remang nih kayaknya di Sulawesi nih. Wah, luar biasa nih. Ini udah bahagia nih Pak Remang nih. Salam Pak Remang. Salam. Ini udah kayaknya buka usaha nih di belakangnya, kayaknya buka toko. Nah, itu luar biasa tuh Pak Remang. Sekarang udah bahagia dia kan, keluar langsung buka toko di sana di Sulawesi. Namanya menghirup udara sudah Pak. Itu. Jadi setelah keluar, Pak Remang ini mencontohkan, ya kan, harus buka usaha, ya harus mencontohkan kan, mencontohkan bagi kawan-kawan keluar harus buka usaha, bekerja. Daripada bingung
di rumah kan Pak? Itu penting, Pak. Iya. Jadi selamat bergabung, Pak. Jangan lupa setiap hari Rabu bergabunglah kalau sempat ya. Saja. Nah, kalau setiap hari ini ya? Ya, setiap hari Rabu ya. Setiap hari Rabu. Ya, siapa Siap, Pak. ya, kawan-kawan pun rindu ingat Pak Remang kan? Pak Lulu, Pak Agus, Pak Andre, ya kan? Kan masih ada sesepuh saya di situ. Sekarang udah pakai topi Pak Remang itu kan? Belakangnya banyak barang tuh. Coba dia. Ya, luar biasa. Ya, saya lanjut ya Pak Remang. Ya, lanjut Pak. Saya dengar-dengar. Ya, baik. Jadi ajaran sosial gereja tidak mengutuk ekonomi kapitalis beserta bentuk perusahaan, manajemen dan cara kerjanya, namun ditegaskan bahwa perusahaan merupakan persatuan manusia, bukan persatuan uang saja. Jadi ajaran sosial gereja mengecam pemikiran kapitalis yang mengutamakan kepentingan modal di atas kepentingan buruh, politik kapitalis yang mempekerjakan buruh guna meraih keuntungan semata-mata, sehingga buruh dianggap sebagai tenaga kerja saja. Maka masalah kerja lebih luas daripada masalah upah. Sistem kerja dan sistem berpikir harus diubah supaya dunia kerja menjadi lebih demokratis. Nah itu. Kepentingan kerja di atas kepentingan modal menjadi semboyan dalam ensiklik Laboren Exercens. Di sini Paus Yohanes Paulus kedua mengajak agar manusia mengatasi cara pikir dan sistem ekonomi kapitalis yang memperlawankan modal dan kerja. Sebab dalam bentuk manapun, entah sebagai uang atau mesin, entah sebagai pengetahuan atau sebagai keterampilan, modal adalah hasil kerja. Maka tata perusahaan hanya tepat, artinya benar dan secara moral baik kalau pada dasarnya mengatasi pertentangan antara kerja dan modal. Dan kalau terarah guna mewujudkan prinsip yang disebut di atas, kepentingan kerja ditempatkan di atas kepentingan modal. Jadi bapak-bapak yang terkasih, modal tidak pernah dapat dilawankan dengan kerja. Jadi itu. Hak milik pribadi ditempatkan di bawah hak umum atas kesejahteraan. Namun dari pihak lain dipegang teguh prinsip bahwa manusia bukan alat masyarakat. Kesejahteraan umum harus memberi tempat dan peluang untuk perkembangan pribadi dan inisiatif manusia. Paus Yohanes Paulus II mengembangkan semacam pluralisme dalam tata ekonomi. Tidak segala keputusan dalam tangan pemilik kapital atau modal, tetapi juga tidak semua diatur oleh pemerintah. Di samping peranan majikan, diperhatikan juga pengaruh dari apa yang oleh Paus Yohanes Paulus disebut majikan tidak langsung, yakni segala peraturan kerja, kondisi produksi, pemasaran, pendidikan, pendeknya, segala faktor kemasyarakatan yang mempengaruhi situasi kerja dan untuk sebagian harus diarahkan atau diatur oleh pemerintah. Oleh sebab itu dalam hal kerja dan modal tidak lagi berlaku keadilan individual, melainkan segalanya ditentukan dalam rangka hidup bersama oleh manusia yang berdaulat dalam masyarakat. Di bapak-bapak yang terkasih, nilai kerja tidak hanya dihianati dengan upah yang tidak cukup untuk hidup. Nilai kerja dihianati lebih keras lagi kalau orang yang mencari kerja tidak mendapat tempat kerja. Terutama bagi orang yang tidak mempunyai keterampilan khusus, tertutuplah pintu pada dunia kerja dan dengan demikian juga pada kekayaan bumi yang dimaksudkan untuk semua. Nah, jadi bapak-bapak yang terkasih, bapak-bapak harus memiliki yang namanya keterampilan khusus. Makanya di dalam tempat retret ini, ya marilah berkomunikasi, berdialog. Misalnya si A punya keterampilan ini, keterampilan itu, kita bisa saling berkolaborasi, ya. Jadi jangan berpikir setelah keluar dari tempat ini kita lalu mau cari kerja. Agak sulit memang cari kerja. Tapi bagaimana kita memulai usaha kita dari hal-hal yang kecil saja misalnya. Ya, dari produksi, ya kan, produktivitas kita memelihara ikan, memelihara ayam dan sebagainya nanti berkembang. Ya. Daripada kita lalu ibaratnya minta belas kasihan orang, sebaiknya kita setelah keluar ini kita memulai usaha, ya kan, mulai dari yang kecil-kecilan sampai nanti itu bisa membuat kita paham bahwa dunia kerja itu adalah dunia yang luhur dan itulah ya terang dan garam bagi diri kita, keluarga dan orang lain. Jadi ketika kita keluar dari tempat retret ini jangan lalu berkecil hati, lalu justru kembali lagi untuk melakukan tindakan kejahatan, ya kan?
akibatnya fatal. Kita tidak akan bisa melawan dunia, melawan iblis, dan tidak bisa melawan hawa nafsu kita. Nah, ini sulit nih. Karena kerja itu menjadikan pemikiran kita positif. Ya. Maka pewartaan Yesus itu kepada para muridnya itu ya jelas. Ya kan? Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, ya kan? Kemudian tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, ya kan? Setengah mati itu kalau orang menebar jala ke sebelah kanan. Orang menebar jala kan ke sebelah kiri, lempar dari tangan kanan ke kiri. Yesus minta. Ya, jadi kita harus keluar dari persoalan kita dengan bekerja. Kalau yang punya lahan silakan bekerjalah optimal. Nah, jika pekerjaan kita itu, ya kan, nantinya akan membuat kita terlepas dari belenggu dunia, iblis, dan hawa nafsu. Kalau kita kembali ke pekerjaan lama kita yang sebenarnya ya membuat kita tersangkut masalah hukum, nah ini Yesus katakan, ya kan, kalau kita kembali lagi ya kan ke jalan yang sama, itu sama seperti orang yang ya model orang Parisi itu dia tidak bisa bertobat. Pertobatan itu dimulai bagaimana kita keluar dari situasi. Ya. Kata orang banting setir itu lebih susah awalnya ketimbang kembali lagi. Ya kan? Mengendalikan sesuatu yang membuat kita terperosok itu berbahaya sebenarnya. Nah, sementara kekayaan alam yang raksasa tidak dimanfaatkan, ada lautan orang yang menganggur atau setengah menganggur dan yang menderita kelaparan. Tuhan itu memberi kita kekayaan yang luar biasa, terutama di negara Indonesia ini. Kalau kita mau jadi nelayan di laut saja, nah inilah kalau kita tak punya keterampilan, ya susah memang. Modal jadi nelayan ini kan sebenarnya dari nelayan kecil sampai nelayan besar itu kan modalnya ya pastilah perahu, jala, ya kan, pancing kan begitu. Tetapi kalau kita tidak punya modal, ya memang ujung-ujung kita hanya punya modal pancing saja, boleh saja kan gitu. Di sungai-sungai banyak di antara kita ya tidak memanfaatkan sungai kita untuk memelihara ikan, padahal airnya bagus di kampung-kampung kita untuk memelihara ikan misalnya kan. Nah, kita hanya memelihara ikan yang konvensional, misalnya memagung. Pagung itu kan ya palinglah 1 tahun dibuka sekali. Udah itu ditangguk. Dan ikannya pun ya tidak bisa maksimal. Tapi kalau kita bisa memelihara ikan, memelihara binatang-binatang peliharaan yang lain kan bisa optimal. Ya. Nah, itu hasilnya luar biasa. Apalagi kalau memelihara babi ya. Sekarang babi di Kapuas Hulu 200 per kilo. Wah, ya kan 180 per kilogram, lebih mahal dari sapi. Ya kan? Tetapi kita tidak mau mengoptimalkan itu. Mengapa? Kita selalu melepaskan babi kita keluar kalau di kampung-kampung. Padahal kalau kita pagar bagus, kemudian kita pelihara dengan bagus, ya kan, kiri kanan mungkin kita tanam pisang untuk makanannya, ya kan. Nah, lalu kita jaga, kita sterilkan dari sakit penyakit. Nah, ini luar biasa. Bapak-bapak akan menjadi pengusaha yang luar biasa. Ya, yang punya keterampilan untuk memelihara binatang kan. Karena binatang yang mudah dipelihara ini sebenarnya binatang konsumsi seperti ayam, babi, sapi, kambing. Yang pasti ada nilai jualnya. Ya. Ikan, ya kan? Ikan emas, ikan nila, ikan lele dan sebagainya. Dan itu semua ya bisa dioptimalkan bahkan di perkarangan yang kecil. Menanam sayur ya. Bayangkan sayur aja misalnya, mohon maaf dulu di Bengkayang itu yang petaninya dari Sanggoledo lempar ke Singkawang baru bawa ke Bengkayang, kan aneh. Sanggoledo lewat Bengkayang dulu, lalu dilempar dulu ke Singkawang. Nanti orang Bengkayang belinya di Singkawang, bawa ke Bengkayang, kan lucu. Ini terjadi kalau buncis itu kan yang bagus-bagusnya masuk Serikin. Karena perbedaan kurs. Mengapa orang sering jual ke Malaysia sana, ke Serikin? Itu karena perbedaan ringgit saja. Ya kan, yang jelek-jelek patah apa dijualnya hanya di pasar lokal ya. Nah, kekayaan itu diberikan Tuhan Allah, tinggal kita yang mengolahnya, Bapak-bapak yang terkasih. Rebung misalnya.
Rebung ini kan sesuatu yang luar biasa, anugerah. Ya. Bahkan kalau di Korea itu namanya susah cari rebung, dikalengkan di sana. Ya. Bamboo shoot namanya. Wah, satu kaleng mahal tuh. Rebung loh. Kalau kita rebung tuh wah masih murah lah. Kalau di Korea sana itu ya berapa yuan ya? Itu luar biasa kata kawan saya. Ya, dikalengkan. Kita bahkan dibuang-buang, enggak ditoleh kan? Padahal rebung kita itu rebung kualitasnya super ya. Di Skadau tuh ada bapak-bapak ya, dia beli tanah 1 hektar lebih hanya untuk nanam bambu. Ya. Sedangkan petani yang lain nanam sawit. Nah, dia setiap kali jualnya jual bambunya itu, jual rebungnya. Yang lain jual sawit, beli rebungnya. Nah, ya. Sedangkan rebung itu kebutuhan dari rebung kering, rebung basah, rebung segar, ya kan? Itu luar biasa kita. Ya. Nah, negara kita luar biasa penghasil rebung sebenarnya. Terutama daerah kita lah, Kalimantan. Ya. Nah, Bapak-bapak yang terkasih, ya marilah kita optimalkan itu. Di dalam rumah retret ini kita berpikir, usaha apa? Ya. Nah itu dia ya. Jadi hal itu membuktikan dengan jelas bahwa dalam negara-negara kita dan dalam hubungan antar negara pada tingkat kontinental dan tingkat dunia ada sesuatu yang tidak dapat dalam tata kerja dan hubungan kerja. LE artikel 18. Ajaran sosial gereja mengajak semua supaya mengarahkan keahlian, ekonomi dan inisiatif para usahawan bersama keinginan kaum buruh untuk maju. Dengan demikian diharapkan bahwa orang yang mau bekerja memperoleh pekerjaan dan jaminan hidup. Kesempatan kerja adalah tuntutan keadilan yang dasariah. Nah, setelah keluar dari rumah retret ini, bapak-bapak harus bekerja. Mau buka toko kelontong silakan, mau buka toko makanan silakan, ya kan? Jadi jangan lagi kita berusaha untuk bekerja dengan orang lain sebenarnya, karena orang lain pasti akan sulit menerima kita. Orang lain itu pastilah akan mencap kita, menstigmatisasi kita dengan hal yang negatif. Tetapi kita ya sebagai pribadi yang sudah ditempa, dihajar dan diajar, ya harusnya memiliki keterampilan. Setelah keluar, saya harus buka usaha ini. Nah, memang usahanya belum tentu langsung maju. Butuh proses. Karena stigmatisasi itu sangat berat. Ya. Tetapi daripada kita lalu mencap dunia dan masyarakat ini jelek, baguslah kita yang membuat usaha itu. Pelan-pelan lah. Ya. Jadi jangan sampai kita kalah dengan dunia. Kita harus berlomba dengan dunia, melawan iblis. Ya, kita harus tunduk kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu, dan melawan hawa nafsu kita. Lalu karena kita lihat usaha kita tidak maju, mulai kita kembali ke dunia yang lama, dan akhirnya kita kembali lagi masuk ke lubang yang sama, dan ini berbahaya. Pengalaman ini seumur hidup. Nah, berikutnya keadilan dengan menata masyarakat secara manusiawi. Tak mungkin memperbaiki nasib orang yang bekerja dalam ketergantungan hanya dengan meningkatkan upah minimal. Ya, upah minimum ya. Maka ensiklik Paus Pius ke-11 Quadragesimo Anno berbicara mengenai tata sosial, mengenai pembaruan tata sosial, dan mengenai penyempurnaan menurut rencana keselamatan Injili, supaya dengan demikian masyarakat kelas kapitalis dapat diatasi dan masyarakat tanpa kelas dan tanpa inisiatif pribadi sosialis dihindari. Jadi Pius ke-11 menghendaki suatu masyarakat yang berdasarkan solidaritas. 20 tahun kemudian dalam ensiklik Mater et Magistra, Paus Yohanes ke-23 menunjukkan ciri khas masyarakat modern, yakni sosialisasi. Maksudnya kini banyak orang terjaring dalam hubungan sosial yang makin meluas serta makin rumit dan erat. Ya. Makin banyak institusi sosial yang mengikat. Ya. Makin banyak pula orang yang berada ya dalam kewajiban yang makin majemuk. Kendati demikian, manusia belum tentu menjadi lebih dekat satu sama lain. Ya. Ikatan sosial yang sungguh manusiawi mesti dijiwai oleh kasih, yakni oleh penghargaan bagi pribadi masing-masing. Maka Mater et Magistra 1961 merumuskan asas setiap tata sosial. Manusia adalah dasar, sebab dan tujuan segala lembaga sosial.
Asas penghargaan manusia itu diangkat kembali oleh Konsili Vatikan kedua dalam Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes 1965. Konstitusi tidak pertama-tama berbicara mengenai tata masyarakat, melainkan mengenai manusia dalam masyarakat. Berdasarkan wahyu dan iman, konsili merupakan pandangannya, ya. Jadi merumuskan pandangannya terhadap manusia yang bermasyarakat. Konsili menggariskan, ya, suatu antropologi Kristiani dalam hubungan dengan pembangunan masyarakat. Dinyatakan nilai-nilai dan kebenaran fundamental mengenai manusia sebagai dasar hidup untuk masyarakat. Sedalam-dalamnya manusia itu makhluk sosial. Ya. Jadi menurut pandangan gereja, masyarakat adalah pertemuan antara pribadi manusia. Manusia tidak pernah lebur di dalam masyarakat sebagaimana diajarkan oleh Marxisme. Namun dari pusat kebebasan pribadinya, manusia mendekati manusia yang lain. Asas yang mempersatukan masyarakat ialah solidaritas. Jadi solidaritas. Jadi Pak Remang sekarang bergabung untuk mendengarkan kegiatan ini kan karena solidaritas. Memberikan solidaritas, semangat kepada kawan-kawan. Ya, bahwa dunia luar itu sedang menyambut bapak-bapak terkasih. Ya kan? Tergantung kita lagi. Apakah kita mau menguatkan diri kita, ya kan, dengan bantuan Tuhan Allah, bersandar kepada Tuhan Allah, bahwa kita, istri kita, anak-anak kita mendukung kita, dan itu penting, ya. Tetapi jangan lagi kita mengingat-ingat perbuatan kita yang dahulu yang akan mengakibatkan luka-luka batin. Kita harus memang bertobat secara pribadi dan komunal, keluarga. Nah, itulah solidaritas namanya. Di bapak-bapak tuh harus paham solidaritas itu. Solidaritas itu bukan hanya menjamin orang, memberikan uang orang, tidak. Memberikan semangat, motivasi, dan yang paling utama doa. Karena berkat yang paling utama itu adalah doa. Jadi teologi yang paling tinggi itu kan teologi doa sebenarnya. Untuk mendekati Tuhan itu hanya dengan doa. Tuhan hanya sejauh doa. Jadi bapak-bapak yang terkasih, apa yang bisa mendekati Tuhan? Hubungan apa? Komunikasi apa ya? Komunikasi doa. Nah, itu dia. Ora et labora, ya kan? Jadi tak mungkin manusia hidup sendirian. Jadi bapak-bapak setelah keluar dari tempat ini jangan hidup sendirian, menyendiri, menyepi, menghindar dari istri anak. Ya tidak bisa lah menutup diri masuk ke kamar. Ya justru makin membuat diri kita menjadi pribadi yang kerdil. Ya, kita harus berani menghadapi dunia ini. Ya kan? Kita hanya dapat hidup dan berkembang dalam kebersamaan. Jadi kita hidup bersama. Kita punya istri, anak-anak, punya cucu, punya keluarga. Ya hidup bersama. Maka masing-masing orang bertanggung jawab atas kepentingan bersama dan semua orang bersama-sama bertanggung jawab atas masing-masing warga. Jadi kita ini bertanggung jawab bersama-sama, ya, bertanggung jawab juga atas warga, ya, kampung kita, kabupaten kita, daerah kita. Oleh karena itu, agar manusia tetap menjadi dasar, sebab dan tujuan segala lembaga sosial, orang mesti berpegang teguh pada prinsip subsidiaritas. Ada prinsip solidaritas, ada subsidiaritas. Subsidi, ya. Nah, pernah dengar bantuan subsidi kan? Jadi subsidiaritas. Segala sesuatu yang dapat dikerjakan oleh manusia perorangan janganlah dijadikan urusan bersama. Jadi kalau misalnya Bapak bisa memasak, ya kan, lalu memasak itu harus sekampung yang masak, ya kacau lah, ya kan? Jadi segala sesuatu yang dapat dikerjakan oleh manusia perorangan janganlah dijadikan urusan bersama. Nah, jadi kalau kita bisa berternak pribadi, ya kan, setelah kita mampu berternak pribadi, ya kan, akhirnya kita bisa membangun diri kita dan membangun orang lain. Tetapi itu bukanlah menjadi urusan bersama. Itu urusan pribadi kita. Yang dapat dikerjakan oleh kelompok kecil janganlah dijadikan urusan pemerintah atau negara. Nah, kalau kita misalnya buka koperasi misalnya, koperasi padi, ya janganlah lagi minta bantuan pemerintah. Ya kan? Kita misalnya buka koperasi ikan, kan? Kita ini kan maunya koperasi uang pula. Cobalah koperasi. Koperasi itu kan bekerja sama. Ya kan? Yang pertama adalah, ya kan, saling percaya, bekerja sama koperasi. Kita kan dulu suka buka koperasi ini, koperasi itu. Padahal kalau koperasi itu cukup 25 orang, bahkan sekarang
Koperasi itu cukup 5 orang ya kalau tidak salah. Ya, misalnya koperasi ikan. Kita berternak ikan. Modal bersama, ya kan? Lalu nanti sebenarnya begini ya. Kalau ada 5 orang beternak ikan yang misalnya 100 ekor, kalau panen bisa 500 ekor. Tetapi kan tidak semuanya bisa panen, karena pasti ada yang mati. Nah, makanya biasanya orang membentuk koperasi ikan misalnya itu, kalau ada salah satu kawannya itu gagal panen, yang 400 ikannya bisa, nah itu dia dapat keuntungan, jadi 400 bagi 5. Memang kayaknya sepele ya, tapi itu sangat membantu. Koperasi padi misalnya ada 5 hektar, 1 hektarnya diserang oleh hama, panen hanya yang 4 hektar. Yang 4 hektar itu keuntungan milik 5 orang itu gitu. Nah memang kayaknya, ya enggak, nanti suatu saat yang lain juga bisa seperti itu. Makanya orang membentuk koperasi itu untuk saling mendukung. Kalau enggak begitu ya susah. Ya. Jadi inisiatif pribadi pantas dilindungi. Tanggung jawab pribadi tidak pernah dapat diambil alih oleh masyarakat atau oleh negara. Dunia propan, para warga masyarakat mempunyai otonomi sendiri yang tidak termasuk wewenang gereja sebagai pewarta Injil dan pembimbing iman. Di tengah-tengah ikatan sosial dan politik yang semakin erat, pribadi manusia dapat dilindungi jika orang mengakui hak-hak asasi manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Paus Yohanes ke-23 dalam ensiklik Pacem in Terris 1963. Hak-hak asasi meliputi hak atas hidup dan kemerdekaan, hak atas kerja dan hak untuk pindah, dan hak kebebasan agama. Hak mendirikan keluarga, hak bersekutu dan mendirikan perkumpulan, hak mengutarakan pendapat. Pengakuan atas hak-hak asasi bagi semua orang merupakan syarat mutlak untuk hidup bersama dalam damai, baik di dalam masyarakat dan negara maupun dalam hubungan antar negara dan bangsa. Maka supaya terlaksana hak asasi tersebut, dituntut toleransi yang mengakui itikat baik setiap warga masyarakat dan terutama kesanggupan untuk ikut serta bertanggung jawab dalam hidup politik sehari-hari. BDK Gaudium et Spes artikel 76. Nah, jadi Bapak-bapak yang terkasih, hak-hak itu adalah sesuatu hak yang merupakan hak asasi manusia. Jadi Bapak-bapak setelah keluar dari tempat retret ini, silakanlah mendirikan usaha. Ya kan, jangan mau dengarkan cemoohan orang. Orang itu kan hanya bisa ngomong. Yang menjalani hidup itu kan kita. Ya. Jadi kita punya niat lah, kita tulis niat kita dengan baik. Dalam hubungan dengan negara, gereja tidak hanya ingin melindungi martabat pribadi manusia yang tidak pernah boleh dikuasai seluruhnya oleh masyarakat. Gereja ingin melindungi transendensi manusia dan juga mendorong anggota-anggotanya supaya secara aktif terlibat dalam memikul tanggung jawab politik. BDK Gaudium et Spes artikel 76. Negara bertugas memajukan kepentingan bersama, yakni segala sesuatu yang membantu pribadi, ya. Jadi gereja ingin melindungi transendensi manusia dan juga mendorong anggota-anggotanya supaya secara aktif terlibat dalam memikul tanggung jawab politik. Negara bertugas memajukan kepentingan bersama, ya, dengan bukanlah penyelenggara. Maka tidak mengherankan bahwa dalam Katekismus Annus, ensiklik sosial yang paling akhir itu dikatakan, gereja menghargai sistem demokrasi karena itu menjamin bahwa para warga negara berperan serta dalam mengambil keputusan politik, lagi pula menjamin peluang rakyat bawahan untuk memilih para pemimpin, meminta pertanggungjawaban dari mereka, dan bila itu memang perlu menggantikan mereka secara damai. Ini Bapak-bapak yang terkasih, kan kita tidak dihapus hak politik kita. Ketika kita di dalam rumah retret ini kan masih boleh memilih kan kalau ada pemilihan umum. Ya. Maka gereja tidak dapat mendukung terbentuknya kelompok kepemimpinan yang tertutup yang demi kepentingan khusus atau demi alasan ideologis merebut kuasa negara. Jadi ECA artikel 46. Berikutnya, keadilan sosial memberantas kemiskinan. Nah, Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketimpangan sosial tidak terbatas pada konflik antara modal dan kerja. Pada tahun 1961, Paus Yohanes ke-23 dalam ensiklik Mater et Magistra menyebut 3 hal lain. Yang pertama, perbedaan antara sektor-sektor produksi, antara bidang industri dan pertanian, antara taraf hidup di kota dan di desa. Padahal kesamaan umat manusia seharusnya tercerminkan juga dalam kesempatan hidup yang sama.
Jadi pola-pola hidup bapak-bapak itu beda-beda ya. Hidup di desa, hidup di kota, hidup di kecamatan, ya hidup di kampung, hidup di kota besar itu berbeda. Mengapa? Karena ada kebutuhan yang berbeda. Tetapi dalam hak demokrasi itu sama. Kemudian yang kedua, perbedaan taraf hidup antara bangsa-bangsa, kesenjangan-kesenjangan pada tingkat internasional. Padahal kemerdekaan negara-negara yang baru saja melepaskan diri dari penjajahan hanya mempunyai arti kalau negara baru juga dapat mandiri secara sosioekonomi. Jangan sampai ketergantungan ataupun bantuan ekonomi menjadi semacam penjajahan yang baru. Nah, negara yang bangkrut ya, seperti Sri Lanka itu kan akhirnya membutuhkan ketergantungan ekonomi dan akhirnya penjajahan yang baru. Nah, itu tidak boleh terjadi sebenarnya di muka bumi ini. Kasihan masyarakatnya. Lalu pertumbuhan penduduk yang pesat di banyak daerah miskin mempertajam kesenjangan taraf hidup. Padahal bumi cukup kaya untuk menjamin hidup semua orang. Masalah sosial itu mencakup hampir semua aspek hidup manusia dan meliputi seluruh dunia, dan keadilan untuk semua manusia dapat tercapai kalau ada perubahan, kemajuan, perkembangan. Jadi Bapak-Bapak yang terkasih, dampak ekonomi itu terasa sekali bagi masyarakat kota. Kalau masyarakat di desa, ya, di kampung yang memang dia mempertahankan sistem ya pertaniannya, ya kan? Dia punya padi, dia punya air bersih, dia punya sumber makanan baik ikan, hewani, dia punya sayuran, rebung, miding. Dia tidak akan terdampak sebenarnya. Tapi akibat karena penjajahan sektor produksi, ya kan, lahan-lahan pertanian dikonversi menjadi lahan-lahan perkebunan, perkebunan sawit, sebagainya, akibatnya fatal. Orang tidak lagi bisa memproduksi sesuatu, menunggu, menjual TBS, tandan buah segar, ya tergantung pabrik lah. Pabrik main-main lah dengan ini, ya suka-suka pabrik dong. Pabrik punya lahan, sengaja dia jatuhkan harga, ya kalau mau jual silakan, ya. Nah, kalau ndak mau jual ya udah kan begitu. Ndak mau jual ya busuk. Ya, yang punya lahan, yang punya TBS ya jual dong. Ya 2 minggu sekali panen. Dan ini berdampak kan. Nah, para buruh-buruhnya tetap harus bekerja dengan upah yang sama. Nah, makanya jangan heran nanti ya kalau ini terus tidak teratasi, yang masuk di rumah retret ini akan banyak nantinya. Ya silakanlah kalau tidak percaya. Itu bahaya dampak sosialnya. Jadi manusia itu bahagia, kita bisa lihat ya. Popularum Progressio 1967 dari Paus Paulus ke-6 kiranya boleh disebut ensiklik pembangunan. Sebab pada saat itu pembangunan sosial ekonomi mulai diusahakan oleh semua bangsa. Sebagaimana disaksikan oleh Paus sendiri pada kunjungannya ke Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Mudah-mudahan dia datang ke Indonesia ya. Ya mungkin tahun depan ya. Paus Fransiskus datang ke Indonesia ya. Kita berdoa saja. Karena Paus Yohanes Paulus kedua pernah datang ke Indonesia ya, tahun 90-an dulu. Ya. Ensiklik ini berbicara mengenai perkembangan di negara-negara miskin dan menekankan bahwa pembangunan integral harus menunjang perkembangan setiap manusia dan seluruh manusia. Perkembangan sejati adalah perkembangan diri yang diusahakan dan dipertanggungjawabkan oleh manusia sendiri. Pembangunan merupakan kewajiban pribadi dan tugas sosial yang menyangkut baik ekonomi maupun etika. Paus Paulus ke-6 membalik prinsip Marx, ya, prinsip Marxisme ya. Bukan pertentangan kelas yang memajukan perkembangan, melainkan inisiatif dan tanggung jawab pribadi. Nah itu. Bukan aturan produksi, melainkan struktur masyarakat sendiri yang menentukan hidup bersama dalam masyarakat. Struktur masyarakat itulah yang memungkinkan perkembangan-perkembangan. Juga dalam bidang ekonomi, perhatian tidak lagi dipusatkan pada hubungan kerja, tetapi pada hubungan sosial dan politik antara daerah kaya dan daerah miskin. Ya, tadi disampaikan tingkat indeks pembangunan manusia di kota Pontianak itu 79 sekian ya, mau 80. Tetapi ada daerah sehingga indeks pembangunan manusia di Kalimantan Barat jadi 68. Kalau indeks rata-rata nasional 72. Jadi kota Pontianak itu ya tinggi dia. Bahkan melampaui indeks pembangunan manusia. Kebetulan tadi saya ngukus Sumpah lalu ketemu
ya wali kota bicara. Jadi ada daerah di Kalimantan Barat yang IPM-nya ya, sehingga IPM rata-rata Kalbar ya 68, seharusnya rata-rata nasional 72. Nah, kalau untuk negara-negara Skandinavia itu hampir 100 IPM-nya. Ditunjang oleh apa? Ditunjang oleh kejujuran. Itu yang pertama. Kejujuran. Jadi negara-negara maju di Skandinavia seperti Swiss, Jerman ya, itu ditunjang oleh kejujuran. Nah, itu dia. Ya. Kalau kejujuran tidak ada ya sulit IPM kita tinggi. Nah, itu harus dipahami ya. Jadi jelas di situ. Bukan aturan produksi, melainkan struktur masyarakat sendiri yang menentukan hidup bersama dalam masyarakat. Struktur masyarakat itulah yang memungkinkan perkembangan-perkembangan juga dalam bidang ekonomi. Perhatian tidak lagi dipusatkan pada hubungan kerja, tetapi pada hubungan sosial dan politik antara daerah kaya dan daerah miskin. Semua orang ataupun kelompok harus memberi sumbangannya masing-masing. Sementara mereka yang belum berkembang harus diberi bantuan dan sekaligus diberi kesempatan agar mereka dapat mengambil inisiatif sendiri. Jadi pembangunan itu adalah masalah humanisme. Jadi kalau bapak-bapak nanti keluar, buka toko kelontong semuanya, buka toko sembako, itu luar biasa bahwa bapak bisa mempekerjakan diri sendiri. Dan bapak-bapak bisa memenuhi aspek kebutuhan masyarakat. 20 tahun sesudah Popularum Progressio, ensiklik sosial yang kedua dari Paus Yohanes Paulus II, Solicitudo Rei Socialis 1987, mengangkat kembali tema pembangunan dan perkembangan. Terutama karena 20 tahun usaha pembangunan ternyata tidak membawa hasil yang diharapkan, dan daerah miskin ternyata makin miskin dan makin tergantung. Paus Yohanes Paulus II menunjuk pada penindasan dan eksploitasi yang menghalangi segala perkembangan. Cita-cita daerah miskin sering berkiblat pada cita-cita daerah kaya, dan kepentingan negara miskin diabdikan pada kepentingan ekonomi dan politik negara kaya. Usaha perkembangan yang dikuasai oleh cita-cita orang kaya berakibat pemiskinan untuk daerah miskin. Supaya dapat terjadi perkembangan dibutuhkan politik baru yang berawal dari dan bertujuan pada kepentingan orang miskin. Ya bapak-bapak yang terkasih, bapak-bapak kalau misalnya keluar dari rumah retret ini membuka usaha, itu justru bapak-bapak akan membangun indeks prestasi manusia atau indeks prestasi ya pembangunan itu menjadi meningkat. Bapak-bapak sudah tidak dianggap pengangguran kan? Nah, tidak menjadi beban bagi negara. Setelah melihat begitu banyak rintangan untuk